Doa bersama. Ada seorang teman yang sekarang tinggal di Bandung sebagai kiai muda curhat kepada saya melalui SMS bahwa ada sekelompok aliran di daerahnya. Ketika saya sholat, mereka tidak mau berdoa bersama dengan dipandu seorang imam. Alasan mereka, hal itu tidak ada hadisnya dan termasuk bid'ah. Hal yang sama juga terjadi pada saya. Dalam sebuah diskusi tentang bid'ah dan tradisi di Musholla Nurul Hikmah, Perum Dalung Permai, Denpasar, pada 22 Juli 2010 yang lalu, ada seorang salafi yang berpendapat bahwa doa bersama itu bid'ah. Ketika salah seorang teman kami berdoa sebagai penutup acara, jamaah yang hadir semuanya mengucapkan amin sambil mengangkat kedua tangan mereka. Sementara laki-laki salafi yang menolak doa bersama tersebut tidak ikut amin dan tidak mengangkat kedua tangannya. Pada dasarnya, kalau kita mengkaji ajaran Islam secara mendalam, akan kita dapati bahwa tradisi doa bersama, di mana salah seorang dari jamaah mengucapkan doa sedangkan anggota jamaah lain membaca amin, merupakan tradisi Islami sejak generasi salaf yang soleh dan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis hasan, Rasulullah SAW bersabda, An Habib ibni Maslamat al-Fihri wa kana mujabad da'wati radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yajtami'u qaumun muslimuna yad'u ba'dhum wa yu'minu ba'dhum illa istajaballahu du'aahum. Rawahu Tabarani fil Kabiri wal Hakimi fil Mustadraki wa qala sahihun ala syarti muslimin. Wa qala Hafiz al-Haythami fi Majma'i Zawaid rijaluhu rijalus sahih ghairu ibn Lahiyah wa hasan al-hadis. Dari Habib bin Maslamah al-Fihri radhiyallahu an, beliau seorang yang dikabulkan doanya, berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berkumpul satu kaum muslimin lalu sebagian mereka berdoa dan sebagian lainnya mengucapkan amin, kecuali Allah pasti mengabulkan doa mereka. Hadis riwayat At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Al-Hakim berkata, hadis ini sahih sesuai persyaratan Muslim. Al-Hafiz Al-Sami berkata dalam Majma'ul Zawaid, para perawi hadis ini adalah para perawi hadis sahih, kecuali Ibnu Lahiyah, seorang yang hadisnya bernilai hasan. Dalam hadis lain diterangkan, An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-da'i wal mu'minu fil ajri syarikani rawahu Dailami fi Musnadil Firdaus bi sanadin dhaifin. Dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang berdoa dan orang yang membaca amin sama-sama memperoleh pahala. Hadis riwayat Ad-Dailami dalam Musnadil Firdaus dengan sanad yang lemah. Menurut Al-Hafiz Ahmad bin As-Siddiq Al-Ghumari dalam kitabnya Al-Mudawi Li'ilal Al-Jami' As-Saghir wa Syarhai Al-Munawi juz 4 halaman 43, kelemahan hadis Ad-Dailami di atas dapat diperkuat dengan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan doa kamu berdua. Oleh karena itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus. Quran surat Yunus ayat 89. Dalam ayat di atas, Al-Quran menegaskan tentang dikabulkannya doa Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Padahal yang berdoa sebenarnya Nabi Musa alaihissalam, sedangkan Nabi Harun alaihissalam hanya mengucapkan amin. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama ahli tafsir, Nabi Musa alaihissalam yang berdoa dan Nabi Harun alaihissalam yang mengucapkan amin. Dalam ayat tersebut sama-sama dikatakan berdoa. Hal ini pada dasarnya menguatkan substansi hadis di atas, bahwa orang yang berdoa dan yang mengucapkan amin sama-sama mendapatkan pahala doa. Mengenai doa Nabi Musa alaihissalam tersebut telah dijelaskan dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat berikut ini. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudhillu an sabilika Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim.
Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sungguhnya Engkau telah beri kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Quran Surat Yunus ayat 88. Dalam hadis lain diterangkan, An Ya'la bin Shaddadin qala haddatsani abi wa Ubadah bin Samiti hadirun yusaddiquhu. Qala kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala hal fikum gharibun yani ahlul kitab faqulna la ya Rasulullah. Famara bi ghalqil babi wa qala irfa'u aydiyakum wa qulu la ilaha illallah farfa'na aydiyana sa'atan thumma qala Allahumma anta ba'athani bihadhil kalimah wa wa'adtani 'alaiha al-jannah wa anta la tukhliful mi'ad thumma qala abshiru faqad ghufira lakum. Rawahu Ahmad bi sanadin hasan wal hafidz Zakiyuddin al-Munziri wa Tabarani fil Kabiri wa ghairuhuma. Ya'la bin Shaddad berkata, ayahku bercerita kepadaku sedangkan Ubadah bin As-Samit hadir membenarkannya. Suatu ketika kami bersama Nabi SAW, beliau berkata, apakah di antara kamu ada orang asing? Maksudnya ahlul kitab. Kami menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar mengunci pintu. Kemudian bersabda, angkatlah tangan kalian dan ucapkanlah la ilaha illallah. Maka kami mengangkat tangan kami beberapa saat. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ya Allah, Engkau telah mengutus aku membawa kalimat ini, dan Engkau janjikan surga padaku dengan kalimat tersebut, sedangkan Engkau tidak akan menyalahi janji. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bergembiralah karena Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni kalian. Hadis riwayat Ahmad 17.121 dengan sanad yang dinilai hasan oleh Al-Hafiz Al-Munziri dalam At-Targhib wa Tarhib 2351, At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan lain-lain. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat membaca kalimat tauhid la ilaha illallah bersama-sama. Lalu para sahabat pun mengucapkannya bersama-sama sambil mengangkat tangan mereka. Kemudian Rasulullah SAW membacakan doa. Dengan demikian berzikir bersama sebenarnya memiliki tuntunan dari hadis sahih ini. Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi doa bersama di mana salah seorang di antara jamaah memimpin doa, sedangkan jamaah yang lain mengucapkan amin, baik hal tersebut didahului dengan zikir bersama maupun tidak, pada dasarnya memiliki dasar hadis yang kuat, dan bahkan merupakan tuntunan Al-Quran Al-Karim, sebagaimana yang terdapat dalam kisah Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS. Wallahu a'lam.